Selamat siang, perkenalkan nama saya Rosi Putri Simamora, NIM 2403001020587. Saya mahasiswi PJJ S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Analisis Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Pasa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Adapun bagian pendahuluan yang akan saya jelaskan, yaitu berupa latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Latar belakang dari penelitian saya, yaitu dengan adanya fenomena kepatuhan fiskal di kalangan masyarakat Indonesia yang masih menjadi sorotan terkait dengan kewajiban perpajakannya. Kita tahu sendiri masih banyak wajib pajak baik pun orang pribadi maupun badan yang memilih untuk mengesampingkan tanggung jawab perpajakannya. Bahkan kita dapat menemui banyak sekali praktik-praktik penghindaran pajak. Pajak merupakan salah satu pemeran utama atau peran vital sebagai fondasi utama sumber penerimaan negara yang dapat dialokasikan untuk menopang operasional pemerintahan serta merealisasikan agenda pembangunan nasional kita. Pemerintah kita juga telah melakukan serangkaian strategi untuk mengoptimalkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi perpajakan yang dapat meningkatkan pemahaman pajak mengenai regulasi maupun pentingnya pajak. Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan kualitas layanan pajak di kantor pajak sendiri. Banyaknya fenomena keterlambatan dan tunggakan pembayaran pajak, inilah yang menjadi tantangan signifikan di negara kita, di mana walaupun masih sebagian wajib pajak yang menunjukkan itikat baik untuk melakukan pembayaran rutin, namun keterlambatan pembayaran dapat dikategorikan sebagai ketidakpatuhan. Kondisi tunggakan pajak ini dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas fiskal negara kita, terutama dalam konteks pembiayaan pembangunan nasional yang sangat bergantung pada penerimaan pajak. Sehingga saya tertarik untuk mengangkat isu ini dalam penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya, yaitu tindakan penagihan pajak melalui penerbitan surat teguran, penerbitan surat paksa, serta penerbitan surat teguran dan surat paksa secara simultan yang masih perlu dianalisis pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Batasan masalahnya terbatas pada laporan penerbitan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dan objek penelitian terbatas di KPP Pratama Medan Petisah sendiri. Tujuan dari penelitian saya ini yaitu untuk menguji dan mengetahui pengaruh penagihan pajak baik melalui surat teguran secara parsial, melalui surat paksa secara parsial, melalui surat teguran dan surat paksa secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Terakhir, manfaat penelitian bagi peneliti sendiri, di mana ini menjadi sarana yang penting untuk mengaplikasikan serta memperdalam pemahaman konseptual terkait dengan isu perpajakan yang diperoleh selama proses pembelajaran. Yang kedua, bagi peneliti lainnya, sebagai referensi substantif atau dasar komparasi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan isu ini. Yang ketiga, bagi petugas pajak, dapat memberikan masukan serta relevan dan konstruktif dalam perumusan kebijakan penagihan pajak yang lebih efektif. Bagian 2 yaitu kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, serta hipotesis dari penelitian ini. Landasan teori yang saya ambil dari penelitian saya ini, yang pertama adalah dasar-dasar perpajakan. Saya mengambil definisi pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007, di mana
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dua, fungsi pajak. Menurut Mardiasmo, fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi penerimaan yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur, yaitu untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi dalam mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Tiga, sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo ada tiga, yaitu pertama official assessment, di mana Fiskus atau petugas pajak yang melakukan penghitungan pajak, sehingga wajib pajak membayarkan pajak sesuai dengan perhitungan oleh Fiskus itu sendiri. Yang kedua, self-assessment system. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri menghitungkan serta melaporkan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, withholding system. Withholding system yang berarti adanya pihak ketiga yang melakukan pemotongan maupun pemungutan pajak. 4. Hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu adanya perlawanan enggan atau pasif, dua, perlawanan aktif. Perlawanan enggan yang dimaksud seperti keterbatasan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan aktif ini lebih ke adanya praktik-praktik penghindaran pajak maupun pengurangan beban pajak. Selanjutnya, hutang pajak. Hutang pajak menurut Undang-Undang Penagihan Pajak Pasal 1 Angka 8, di mana hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk dengan sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut resmi ada dua ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak ini sendiri. Yang pertama, ajaran material, di mana hutang pajak timbul karena adanya peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ajaran formil, di mana hutang pajak timbul karena ditetapkan melalui surat ketetapan pajak. Dua, berakhirnya hutang pajak. Menurut Suwandi, berakhirnya hutang pajak dapat terjadi apabila yang pertama adanya pembayaran hutang pajak itu sendiri oleh wajib pajak. Yang kedua, adanya kompensasi. Kompensasi ini seperti kelebihan pembayaran pajak yang dikompensasikan kepada hutang pajaknya. Yang ketiga, karena kan daluarsa. Daluarsa penagihan apabila tindakan penagihan tidak dilakukan sampai dengan daluarsa penetapan surat ketetapan itu sendiri. Yang keempat, adanya penghapusan utang. Yang kelima, pembebasan. Biasanya pembebasan ini karena adanya kebijakan pemerintah. 3. Penagihan pajak. Pengertian penagihan pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dengan menegur, memperingatkan, maupun melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Adapun dasar penagihan pajak menurut Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang KUP, bahwa surat ketetapan pajak ataupun surat keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak adalah 1. Surat tagihan pajak, 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar, 3. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, di mana ketiga surat ketetapan ini biasanya diterbitkan oleh kantor pajak. Yang keempat, surat keputusan pembetulan, 5. Surat keputusan keberatan, dan 6. Surat putusan banding oleh pengadilan pajak. 3. Tahapan dan waktu pelaksanaan penagihan pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2003, di mana tahapan dan waktu pelaksanaan penagihan pajak dimulai dari pejabat menerbitkan surat teguran lewat dari 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran hutang pajak, di mana wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajaknya. Apabila lewat 21 hari dari surat teguran yang telah disampaikan tadi, penanggung pajak belum melunasi hutang pajaknya, maka akan diterbitkan surat paksa dan disampaikan oleh jurusita pajak. Apabila dalam waktu 2 dikali 24 jam sejak surat paksa disampaikan dan diberitahukan, namun penanggung pajak juga belum melunasi hutang pajaknya, maka pejabat akan menerbitkan surat
melaksanakan sita, di mana jurusita pajak akan melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak. Yang keempat, apabila lewat dari 14 hari sejak tanggal penyitaan tadi, penanggung pajak juga belum melunasi hutang pajaknya, maka pejabat akan mengumumkan lelang atas barang sitaan yang telah diambil tadi. Yang kelima, apabila lewat dari 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, penanggung pajak juga belum melunasi hutang pajak dan biaya penagihan, maka pejabat akan melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak itu sendiri. Penagihan pajak dengan surat teguran. Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan itu sendiri dengan cara menegur dan memperingatkan wajib pajak. Yang kelima, penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa akan diterbitkan apabila WP tidak melunasi hutang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah diterbitkan surat teguran itu dan surat peringatan ataupun surat sejenis lainnya. 4. Kepatuhan wajib pajak. Menurut Jane, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi di mana wajib pajak sendiri telah paham dan berusaha untuk memahami semua peraturan perundang-undangan, termasuk dengan melakukan pengisian formulir yang lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajaknya, dan membayar pajak dengan tepat waktu. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindakan penagihan pajak yang saya kutip itu dari beberapa jurnal. Yang pertama dari Richa Wahyuni dan Yulianti yang menyatakan bahwa surat teguran berpengaruh positif dan surat paksa juga berpengaruh positif. Yang kedua, Fahmi Rosidi yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap antara penagihan pajak dengan surat teguran dan terdapat pengaruh yang signifikan juga dengan menggunakan surat paksa. Yang ketiga, Diana Mariana, Uji Lestari Sagala, di mana surat teguran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak, dan surat paksa juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Yang keempat, Fikri Hamzah Harahap dan kawan-kawan juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa surat teguran tidak berpengaruh signifikan, namun surat paksa berpengaruh signifikan. Yang kelima, Elva Aulia Melani dan Rida Perwitasari menyatakan bahwa surat teguran, surat tagihan pajak, surat teguran, dan surat paksa mempengaruhi efektivitas tunggakan pembayaran pajak di KPP Pratama Kediri. Adapun dari penjelasan yang telah saya sampaikan, berikut kerangka pemikiran yang dapat digambarkan pada gambar di samping, yaitu dasar dari surat ketetapan yang menghasilkan penagihan pajak dan tunggakan pajak, dan untuk variabel independen atau X-nya yaitu surat teguran dan surat paksa, serta variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajaknya. Sehingga hipotesis penelitian yang saya ambil, yang pertama adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara surat teguran secara parsial terhadap kepatuhan WP di KPP Pratama Medan Petisa. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara surat paksa secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisa. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara surat teguran dan surat paksa secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisa. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian, populasi sampel dan teknik sampling, sumber dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah metode kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori untuk mengukur variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis dengan prosedur statistik untuk menguji serta memberikan gambaran bagaimana pengaruh surat teguran dan surat paksa itu sendiri terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi pada penelitian ini yaitu wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Petisa, serta sampelnya adalah wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak selama 5 tahun terakhir, yaitu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
Teknik sampling pada penelitian ini, saya menggunakan metode purposive sampling, yaitu menurut Sugiono merupakan metode pengumpulan data yang pemilihan sampelnya dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Pada penelitian ini saya mengambil sampel penelitian yang memenuhi kriteria itu sebanyak 50 wajib pajak, di mana kriteria pemilihannya itu yaitu yang pertama wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah selama tahun 2020 sampai dengan 2024 dan wajib pajak yang telah mendapatkan surat teguran dan surat paksa selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yaitu 5 tahun. Sumber data merupakan data sekunder yang dilakukan di KPP Pratama Medan Petisah yang beralamat di Jalan Asrama nomor 7A Medan. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan dokumentary atau dokumentary data dengan mengajukan usulan riset melalui situs https://risetpajak.go.id. Terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan dengan menggunakan perangkat lunak yaitu SPSS dan Microsoft Excel. Adapun metode yang akan saya gunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama teknik analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Menurut Sugiono, metode statistik ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Yang kedua, statistik deskriptif, di mana pada penelitian ini saya akan memberikan penjelasan gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari nilai rata-ratanya, standar deviasinya, varian maksimum, minimum, sum range, kurtosis, dan skewness atau kemancangan distribusi. Yang ketiga, uji hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini akan dilakukan dengan uji T dan uji F. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independennya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Dan uji F digunakan apabila untuk mengetahui apakah semua variabel independen tadi digunakan dalam metode penelitian secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependennya. Yang keempat, uji koefisien determinasi, yaitu untuk mengetahui bagaimana persentase besarnya variasi yang diturunkan oleh variabel X-nya dan dilakukan perhitungan koefisien determinasi. Dan yang terakhir adalah uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi adanya variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Cara untuk mendeteksinya adalah dengan menganalisis grafik atau uji statistik. Yang kedua, uji multikolonialitas, yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi ini ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas atau independen. Dan yang terakhir, uji heteroskedasitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya itu tetap, maka disebut homoskedasitas. Dan jika berbeda disebut heteros. Di mana model regresi yang baik itu yaitu adalah homoskedasisitas atau tidak terjadi heteroskedasitas. Berikut daftar pustaka, yaitu referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan pengucapan kata. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.